Hidup ini bukankah simpel, saudara? Yaitu apa? Siapa yang Anda sembah menentukan gaya hidup Anda. Sekali lagi nih, siapa yang Anda sembah, apa yang Anda sembah menentukan gaya hidup Anda. Gaya hidup menentukan cara Anda mengeluarkan uang. Nah, makanya ini beda-beda tipis. Ada orang yang bilang begini, kamu ini menyembah Tien atau Cien. Nah, ya kan? Kita ini menyembah Tuhan atau cuan. Nah, siapa yang kita sembah dalam hidup ini? Karena ini sangat menentukan. Saya dapati ada banyak orang-orang Kristen ya berat sekali memberi persepuluhan. Waduh, dihitung-hitung dulu. Persepuluhan itu kalau saya ada surplus, Pak Pendeta. Perpuluhan itu kalau saya nggak merugi, tapi harus bayar kosan, harus bayar karyawan, harus bayar yang namanya palak-palak setiap hari, harus lagi bayar ataupun penuhi kebutuhan keluarga, harus lagi bayar yang namanya kontrakan, harus lagi bayar pendidikan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu saja kalau di akhir hari, di akhir bulan, minus boro-boro kasih perpuluhan. Hal-hal yang demikian ini yang saya sebut justru terbalik, saudara. Kita perlu mengerti bahwa yang pertama nih, persepuluhan bukan lotre, ya. Kita bukan main di kasino, kita bukan lagi gambling. Kalau kita masukin 10.000 dalam 3 hari balik 100.000, itu namanya gambling, ya. Tapi juga persepuluhan bukan investasi keuangan, ya. Bukan, saudara. Jadi kalau kita kasih persepuluhan nanti setelah setahun bilang sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, duit saya yang sudah setiap bulan saya kasih, tolong dong saya mau tarik berserta bunganya. Bukan, saudara. Jadi ini harus jelas dulu. Nah, orang-orang yang terutama orang Kristen yang tidak mengerti konsep ini akan mengalami kesulitan dalam memberi persepuluhan. Tapi saya harus awali dengan sebuah kesadaran, saudara. Kesadaran apa? Yang pertama, kesadaran bahwa Tuhan memelihara kita sepanjang kehidupan kita. Mau hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, saya kalau punya cuan, saya kalau punya untung 100.000, 1.000 dulu deh Tuhan. Ya kan, buat Tuhan. Nanti kalau tiba-tiba Tuhan ngomong, oke, kalau gitu, ya, saya akan tunggu sampai kamu dapat 100.000, saya akan terima. Tapi sementara kamu lagi usaha dapat 100.000, saya tahan dulu ya napasnya ya. Langsung ditutup tuh hidung, tep. Berapa detik saudara bisa tahan tanpa oksigen? Tuhan memelihara kita dengan nafas yang sehat, yang normal. Katakan amin. Tuhan sudah memelihara kita dengan memberikan kehidupan yang kita bisa nikmati. Tuhan sudah memelihara kita dan memberkati kita dengan semua yang baik yang kita bisa dapatkan dalam hidup ini. Nah, kalau kita punya kesadaran bahwa kita bergantung sama Tuhan, Tuhan memelihara kita dengan luar biasa, baru kesadaran itu akan muncul bahwa kita memberi persepuluhan bukan karena kita sedang meminta ataupun mengharapkan multiplikasi dari persepuluhan, tapi karena kita sudah diberkati luar biasa dan kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Taruh tangan kanan kita di dada dan bilang gini, Tuhan, terima kasih saya dipelihara oleh Tuhan. Nah, ya kan? Bilang sama-sama, Tuhan, terima kasih. Saya masih bisa bernafas, saya masih bisa berpikir, saya masih bisa punya tubuh yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan. Nah, orang yang begini justru memberi persepuluhan dan luar biasa diberkati. Diberkatinya oleh apa? Kesehatan. Diberkatinya oleh apa? Kerukunan. Diberkatinya oleh apa? Masa depannya semakin gemilang. Diberkatinya oleh apa? Pekerjaannya mendapat perkenanan oleh atasannya dan sebagainya. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang baru bisa memberikan bagian Tuhan. Nah, bahkan ada sebuah peringatan di dalam firman Tuhan mengenai persepuluhan, yaitu Maleakhi 3 ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus? Nah, ini loh yang Tuhan ingin ingatin buat kita sekalian. Saya nggak bicara uang. Saya tidak berbicara mengenai Anda harus keluar harta. Saya tidak ingin bicara bagaimana Anda merasa terbebani. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah
bagaimana Anda memberi hidupmu kepada Tuhan. Kalau Anda memberi hidup kepada Tuhan, maka keuangan pun bukan jadi masalah. Kalau Anda memberi seluruh kemampuan Anda kepada Tuhan, maka keuangan nggak perlu lagi dibahas. Tapi kalau Anda tidak memberi dirimu kepada Tuhan, boro-boro kasih uang lembaran, saudara, kasih uang receh aja nggak rela. Tapi itu semua adalah hal yang Tuhan ingatkan pada hari ini. Mari kita setia di dalam persepuluhan dan juga kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Jangan lupa saudara, sebelum Anda selesai, mari like, share, komen, dan subscribe. Program GPDC ini menjadi berkat bagi banyak orang. God bless. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.